Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya Sebentar Bu tidak Erida, diindah. sebentar. Yang ini perlu dibesarin kamu yang multimedianya yang dibesarin dulu itu, di play. Oh, Pak Utomo mesti itu share screen-nya mesti ambil yang full. Oke lanjut Bu Erida, nggak apa-apa, sambil lanjut. Ayat ketiga, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Henoch. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henoch menurut nama anaknya. Bagi Henoch lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lameh. Lameh mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya,
Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Satu Yohanes 2. Siapa yang? Bu Veronica. Bu Veronica. Satu Yohanes 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar,
seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Oke, terima kasih buat para lektor, Bu Erida, Bu Veronica, dan juga tadi siapa yang berdoa lupa tadi. Bu Menik ya tadi yang berdoa ya. Pak Krul ya, yang dari Lampung ya. Oke. Sekarang kita akan sebentar ya, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia dulu aja sebaiknya ya. Ini karena adalah ini ya pelajaran Bible Study dari bahasa Belanda ya. Saya masukkan aja kemari. Mana nih? Nah ini ya, akhir zaman ya. Nah, ini sebenarnya adalah pelajaran Bible Study di dalam komunitas kami yang berbahasa Belanda ya. Jadi saya bikin semua materi dalam bahasa Belanda ya.
ini kita sudah pertemuan yang keempat ya. Pertama dari tentang surga dan Hades. Ya, pertemuan pertama. Pertemuan kedua itu ular tua. Pertemuan ketiga itu tentang Mesias. Ya, ini kita sebagian saya sudah terangkan di sini semua ya, ada ajaran. Yang keempat ini adalah dosa Kain dan Habel ya. Hari ini kita ada di yang pertemuan keempat. Ya. Nah, ini ya. Dosa Kain dan Habel ya. Nah, tadi kita sudah membaca ya, di Kejadian 4 ya, dan di dalam Kejadian 4 dan di 1 Yohanes 2 ya. Apakah mukamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik? Ya, dosa, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, ya dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu bagus ya. Halau im tetif seet ve im lo tetif lapeta hatat rofes ve elha tesukatau ve atah tim shala pau. Ya, kata di situ ada kata tesuka ya, hawa nafsu, dan ada kata khatat ya, khatat atau dosa yang ada dasarnya. Ada kata tesuka, hawa nafsu ya, atau dikata khatat. Nah, saudara, kalau kita melihat ya, ini kan dari Kejadian 4 ini ya. Intinya Anda tuh sudah ceritanya ya. Kain mempersembahkan korban tapi nggak diterima, sementara Habel mempersembahkan korban dan diterima. Lalu Kain marah ya. Kain marah lalu dia mau bunuh. Marah karena ibadahnya nggak diterima. Lalu dia mau bunuh Habel. Pertanyaannya, dari mana dia tahu persembahannya nggak diterima, saudara? Itu pernah ya, doa pagi sudah saya ajarkan ya. Dari mana Kain tahu persembahannya tidak diterima? Dulu tahun lalu sudah pernah saya ajarkan juga tentang Kain, dosa Kain ya. Bagaimana Kain tahu persembahannya tidak diterima? Gimana saudara? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan, resen. Ada yang bisa jawab? Ya, yang bisa jawab resen. Nah, nanti dikasih hadiah buku saudara ya. Pak Murji silakan. Kain melihat Habel tenang. Kemudian Kain sendiri gelisah. Jadinya si Kain tidak merasa kalau korbannya diterima. Coba, ada lagi nggak yang lain? Ya, nanti ada. Bisa kasih buku ya, ini hadiah buku, nanti kita kirim bukunya ya. Apa lagi? Ayo, sini. Ngacung dong. Ngacung. Ya, ini siapa nih? Edward. Silakan Edward. Ya, jadi kalau saya dengar Pak Paul itu iman Pak. Jadi dia juga percaya duluan. Ya, karena ada agama gitu kan. Pak Paul bilang. Betul. Pak Murji dikit lagi ya Pak Murji ya. Saya tahu maksudnya Pak Murji, tapi harus tepat jawabnya. Karena Kain nggak punya iman. Sehingga dia gelisah. Itu loh Pak Murji. Nah, Edward, nanti daftar ya. Nanti kita kirimin buku ya. Sip. Mantap. Daftar sama ke Hagios langsung ya, ke itu +31 6111 58410. Siap. Luar biasa. Terima kasih. Biasa ya. Jadi karena Kain tidak punya iman, jawabannya Ibrani 11 ayat 4 ya. Itu pelajaran lama ini ya, sudah kita ulang-ulang. Sehingga apa? Dia gelisah, tadi yang Pak Murji ngomong. Jadi gelisah karena dia nggak punya iman. Dan kalau dia nggak punya iman, ya, apapun yang Anda tidak persembahkan dengan iman, maka jadinya nggak baik. Sekalipun kamu pikir kamu kasihnya yang luar biasa ya. Misalnya ini contoh nih ya, ini contoh, bukan kita mengukur orang ya. Ada orang ya, dia cuman gajinya 10 juta.
tapi dia punya iman. Dia kasihkan 3 juta untuk diakonia. Banyak itu saudara. 3 juta dari 10 juta, gila itu. Tapi ada orang punya uang 1 miliar. Lalu dia kasihkan 100 juta. Lebih banyak lagi, 3 juta dibanding 100 juta. Tapi yang punya 1 miliar ini ngasih, nggak punya iman. Kok ngasih nggak punya iman? Dia ngasih karena dia memang ngasih, duitnya banyak. Ya kan? Ngasih cuman ngasih aja buat dia 100 juta, cuman buat itu saja. Dia sebulan dia gajinya 1 miliar. Lah ini yang gajinya 10 juta, ngasih 3 juta sudah ngeden, saudara. Udah pakai ngeden-ngeden, ngejan-ngejan itu kayak mau lahiran naga itu. Ya kan? Nah, tapi dia punya iman, yang 10 juta ini. Dia kasih yang terbaik dari hidupnya. Yang 3 juta ini dia benar-benar rawat, dia taruh di tempat di mana benar-benar orang-orang yang melayani seperti Damaris, Hagios, dan Damar Kasih. Ya saudara ya, benar-benar melayani dengan sukacita, dengan iman, dan ada buahnya. Ada buahnya jelas. Enggak sembarang asal. Yang 1 miliar ini, salah kasih aja. Yang penting saya kasih-kasih lah, saya orang kaya kok. Nah itu enggak dengan iman. Saya orang kaya kok, tak kasih-kasih sebar-sebar. Kalau orang punya iman, dia tahu saya harus menabur di tempat yang tepat. Dan dia punya iman. Ya bukan masalah jumlahnya, tapi hati kamu yang punya iman. Coba yang 10 juta ngasih cuma 3 juta, yang 1 miliar ngasihnya 100 juta lebih banyak. Tapi yang ngasih 3 juta ini punya iman, saya punya iman. Dan karena kalau dia punya iman, kalau gajinya 1 miliar mungkin dia kasih 500 juta kali, nggak cuma 100 juta. Mungkin bisa kasih 900 juta. Ya, seperti Colgate itu kan. Colgate itu kan 90 penghasilan dari Colgate itu diberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk ngasih makan orang-orang miskin di seluruh dunia, yang 10% dia nikmati sendiri, saudara. Itu pun masih banyak sekali, kata dia. Dia masih merasa, harusnya saya bisa melakukan lebih dari ini, katanya begitu ya. Ya, jawabannya itu, luar biasa. Orang-orang yang tidak punya iman ini, akhirnya kepo, pengen tahu. Nanya-nanya, bisik-bisik, ngerasani orang, oh itu gimana? Ya, ini sudah diajarin ya. Kamu kalau kerjanya kamu enggak beres, kamu bingung, saya ngerjain bener apa enggak ya? Anda pasti tengok sana tengok teman-temanmu ngerjain tesnya itu pada bisa nggak ya? Apa jangan-jangan cuma aku yang kebingungan sendiri nih? Ya kan kami gilanen kan? Saudara, kalau Anda sudah belajar, ya terus Anda ketemu tes, Anda nggak yakin dengan kamu ngerjain tes ini bener apa enggak? Kamu tengok-tengok celingak-celinguk, nah saudara. Pasti celingak-celinguk. Tapi saya nanya sama kamu, kalau kamu malamnya enggak belajar, kamu masuk tes dan kamu nggak bisa, kamu celingak-celinguk nggak saudara? Kalau kamu tadi malam enggak belajar, selama seminggu kamu enggak belajar sama sekali, untuk kamu tidak benar-benar tidak siap, kamu kerjain tes dengan tenang, dijamin pasti tidak bisa. Itu iman loh saudara. Iya enggak saudara? Saudara, kalau saya lagi tes, ya, wah zaman saya SMA itu saya mantap saudara ya, itu punya iman saya. Saya pelayanan tiap hari, pulang sekolah jam 2, ya, langsung saya ganti baju, saya keliling naik becak ya, kelilingan roti, bantuin orang tua saya ya. Terus jam 5 pulang, saya langsung mandi, saya langsung berangkat saudara, pelayanan, pulang jam 12 malam. Tiap hari, saudara, bayangin. Kapan belajarnya? Pagi Pak, bangun Pak. Oh iya, pagi bangun saya bukan belajar, saudara. Doa 1 jam. Nah, Bu Marta kalah sama saya doanya Bu Marta. Saya masih SMA itu ya. Aduh, Bu Marta sudah gembala saja zaman itu tahun 93 enggak mungkin tiap hari doanya 3 jam. Saya tiap hari doa pasti 3 jam loh. Saya tahun 93 itu. Serius saudara ya. Tahun 90 sampai 93 itu Bu Marta gerejanya sudah dibakar, sudah jadi martir. Tapi enggak mungkin doa sehari 3 jam. Saya doa sehari 3 jam edan saudara. Wis jantenan itu. Nah, saya nggak pernah belajar sekolah. Serius, tapi tiap tahun naik kelas. Ya nilainya 6 itu SMA kelas 2 kelas 3 ya. Kalau dari saya SMP kelas 1, kelas 2 kelas 3, SMA kelas 1 saya selalu juara kelas saudara ya. SMA kelas 2 saya nggak pernah belajar. Jadi cuma sisa modalnya dari SMA kelas 1 dan SMP. Kan itu kan pelajaran ngulangi kan. Cuma lebih susah. Nggak pernah ngarap PR saudara. Kalau saya lagi tes ulangan, jeder. Saya kerjain cepat sekali.
yang saya bisa pakai logikanya saya. Saya nggak pakai celingak-celinguk, saudara. Kenapa? Ya, pasti nggak bisa. Udah belajar kok. Dijamin nggak bisa. Bisa lulus sudah bagus. Jadi saya kerjakan semampu saya dengan kemampuan ya Roh Kudus, beri hikmat Daniel. Wajah, saudara. Tapi saya tahu saya tidak akan bisa. Begitu saya ngerjain soal spread, waduh, tak kerjain, tidak ada yang kosong. Tak kerjain sebisa saya, saudara. Itulah hebatnya orang punya iman. Saya langsung keluar, sudah selesai. Guru bingung, sudah selesai? Sudah, matematika, saudara ya. Wah, temunya kaget, saudara. Celingak-celinguk semua. Jan si Paul kelan metu pertama. Waduh. Yang lalu pada bingung gelisah semua, saudara. Wah, kepo. Wah. Diam. Gurunya sampai suruh begitu, suruh diam. Ya kan? Jeder keluar, saudara. Ini beneran, saudara ya. Nem saya matematika 6, saudara ya. Yang lain tidak lebih tinggi dari saya, yang pinter-pinter ini, yang tanya belajar hebat-hebat, nggak lebih tinggi dari saya. Ajaib ya, saudara ya. Saya kerjakan dengan mantap, saudara ya. 6 itu jelek, buat saya itu 6 jelek. Saya tidak pernah dapat nilai di bawah 8, saudara. Waktu SMP 1, 2, 3, SMA kelas 1 tidak pernah saya nilai di bawah 8. Selalu di atas 8. Ya. Rata-rata saya semua selalu di atas 8. Tapi hari itu saya mantap. Dan teman-temannya memang soalnya susah matematika. 6. Kecuali memang IQ-nya jenius ya. Yang dia juga kayak saya, orangnya nggak belajar. Tapi kan dia IQ-nya 140, 150 ya. Jadi dia nggak usah belajar juga dia pasti ya selesai ya kan. Nah saya ini IQ-nya cuma 120, 130 saudara. Ya saya belajar sebisanya udah, senyandaknya. Untung saya IQ-nya nggak 70 ya. Nggak kayak orang Islam. Nah itu sudah iman, itu penting. Nah saya mantap, saya ngerjakan. Karena tenang, apa yang saya ingat, saya kan nggak pernah bolos sekolah, jadi saya dengarkan. Setiap guru ngomong saya dengarkan, saudara ya. Dan saya mantap, saya ngerjain. Orang kalau tenang mantap, otaknya encer, saudara. Sak goblok-gobloknya kamu, saudara. Kamu punya iman, otaknya kamu tenang, encer, saudara. Sak goblok-gobloknya kamu. Tapi kalau kamu tidak punya iman, sak pinter-pinternya kamu, saudara, goyang semua. Ada kamu tidak punya iman, tidak mantap hidupmu, kayak Kain. Mungkin Kain itu sudah melakukan yang segala macam cara, tapi dia tidak punya iman. Ya nggak bisa. Itulah agama. Sak pinter, sak saleh-salehnya kamu, sampai tidak nonton TV, sampai tidak makan babi enak kamu tidak makan, goblok kamu. Ya kan? Kamu sampai, wah kamu sesal, kamu sholat sampai, ya kamu sembahyang sampai hitam semua kepalamu tuh ya. Jengking. Kamu tidak punya iman, ya kamu selamanya kan jadi perusak. Ya kan, sak profesornya kamu ya jadi goblok karena kamu tidak punya iman. Itu bukan iman, saudara. Itu kamu adalah menanggalkan rasionalmu yang kamu sedang melecehkan intelektualmu. Agama itu adalah sebuah proses pelecehan intelektual, saudara. Itulah yang digunakan oleh antikristus di akhir zaman ini. Dan itu yang digunakan oleh Islam. Maaf saudara ya, saya ngomong vulgar. Karena Islam itu kan bagian dari kekuasaan politik. Orang pinter semua. Begitu Muhammad sudah ngomong jadi goblok saudara. Kenapa? Sama seperti zaman komunisme. Oke, pangkat yang paling tertinggi adalah kolonel. Karena kolonel untung kan. Semua pangkat jenderal diturunin semua. Nah sama Muhammad juga begitu. Semua yang pinter-pinter goblok semua, yang paling pinter saya. Kenapa? Karena saya nabi, dapat dari Jibril. Orang zaman itu masih percaya klinik-klinik. Biar pinter, jangan-jangan saya yang salah nih. Yang benar nabi. Karena dia sudah ngeklaim nabi, dia berani klaim nabi, saudara. Nah itulah jualan marketing. Orang marketing kalau kamu tidak percaya dengan bualanmu sendiri, ya kamu tidak bisa jualan. Saudara. Sales yang jago itu ya adalah sales yang bisa nge-bluffing, dan kamu sendiri percaya dengan bluffingmu, saudara. Itulah iman, saudara. Kamu kalau jualan, ya, Pak, ini handphone saya, Pak. Waduh, ini handphone saya, Pak. Saya ini nomor 1. Ya, nomor 1 di mana? Terus tunjukkan nih, nomor 1 ini iPhone. Ya, jangan bandingkan sama itu, Pak. Udah kamu nggak bakal jualan. Tak jamin kamu nggak jualan, saudara. Saya kalau jualan, mau musuh saya iPhone kek, mau musuh saya siapa? Punya saya paling bagus. Kenapa? Itu dia di pihak ini, Pak. Kalau Pak mau cari harga berapa? Mau cari harga itu tak bikinkan bisa, Pak, yang bagus.
Pak mau merek apa, Pak? Tesla. Tak bikinkan Tesla, Pak, yang bagus, Pak. Ya kan? Harga separuh harga, Pak. Ya kan? Tak bikinkan mirip Tesla, bukan Tesla. Mirip Tesla, lebih bagus dari Tesla. Iya, tapi kamu sekali nyetar, kek, baru dipakai sebentar, mogok. Oh ini cacat produksi, tenang, Pak. Ganti baru, jedes. Pasti bagus. Orang beli, saudara. Itu namanya hipnosis inselling. Bagaimana cara orang menghipnotis? Ya, kamu harus percaya dengan yang kamu ngomong. Kalau kamu ragu, ada getaran sedikit saja dalam perkataanmu, kamu tidak percaya. Orang tidak percaya kamu, saudara. Itu trik orang jualan dan meyakinkan orang, ya, hipnosis inselling. Itu kamu ngomong dengan mantap. Kamu sendiri tidak percaya dengan omonganmu. Pak, ini produknya bagus, Pak. Oh iya, nek apik piye? Nah, kalau ndak bagus gimana kamu? Tak kejar kamu. Ya jangan gitu, Pak. Ini kan saya biar ketemu sama orang jahatnya kayak apa, sama orang hebat, ya. Saya udah bilang ini barang bagus. Ya. Kalau nggak bagus gimana, Pak? Kepala saya, Pak, tak taruh, Pak. Kalau kepala saya kalau nggak bagus, Pak. Orang mantap nggak sama saya? Mantap. Tidak mungkin orang tidak beli barang saya, saudara. Dari zaman saya jadi sales, zaman saya kerja di marketing dengan sales beda, ya. Saya bikin strategi, saya bisa meyakinkan semua orang dengan apa? Karena saya sendiri tahu yang saya ngomong. Dan saya percaya dengan apa yang saya ucapkan. Punya iman, saudara. Inilah intinya dari antikristus, saudara. Kamu kalau tidak punya iman, ya, kamu akan dihancurkan oleh antikristus ini. Kayak orang Islam ini, saudara. Orang-orang Kristen ini kan dihancurkan oleh orang-orang Islam karena tidak punya iman. Pak, gimana enggak punya iman? Nanti tak tunjukkan, saudara, kenapa kamu enggak punya iman. Kenapa Islam bisa mengambil alih kerajaan-kerajaan Kristen waktu itu. Kan sudah jelas dengan cara yang kejam. Karena orang Kristen enggak punya iman. Bahkan bishop-bishopnya aja bingung ketika ditanya kok. Apa iya ya? Apa iya ya? Ya mampuslah, saudara. Apa iya ya? Nah itu, saudara, kan enggak punya iman. Kain juga sama. Kamu kalau pernikahanmu tidak bahagia, kamu pasti ngintip-ngintip pernikahannya orang. Ya, pernikahan kami bahagia, makanya kita nggak pernah ngintip-ngintip punya orang, saudara. Ya kan, orang malah iri sama pernikahan. Mau pengen tahu ya yang-yangan terus. Wah iya, yang-yangan terus, yang mantap. Saudara, kalau kamu tidak yang-yangan, kamu nggak sayang-sayangan, ya, di depan publik, ya, kamu akan meragukan apakah pernikahan saya bahagia. Serius, saudara, ekspresi cintamu, romantikamu, rumah tangga, suami istri, ya, kamu harus ekspos, saudara, di depan anakmu dan di depan publik. Kalau enggak, iblis akan curi loh. Mungkin dia masuk melalui istrimu, ya kan, yang iri. Orang itu kok romantis sekali, Pak, ya. Akhirnya dia cari orang untuk melipu lara hatinya dia yang pengen diperlakukan begitu di depan publik. Dia pergi, ngelimpe, jalan-jalan keluar kota, yang-yangan sama berondong, saudara. Atau suamimu, atau laki-lakinya, saudara. Karena istrinya tidak mau diajak yang-yangan, akhirnya dia cari ngelimpe keluar kota, yang-yangan sama orang. Serius, saudara, ya. Iblis akan menggunakan itu, ya. Karena apa? Orang cari tahu. Dia tidak pede dengan dirinya sendiri. Ya. Makanya jangan malu mengekspos romantikamu di depan anak-anak. Bukan kecabulan. Wah, lagi lolo-loloan di depan anak-anak. Wah, lagi cabul-cabulan, remek-remek nyonyotnya apa ya, susunya istrimu apa itu dimek-mek. Ya, jangan di depan anak kalau yang begitu, saudara. Ya, maksudnya romantika. Kamu lagi ciuman, kamu pelukan, kamu lendot-lendotan. Harus di depan anak. Anak melihat. Dan itu harus dari jangan nanti udah tua malu, saudara, tambah nggak mau, tambah bingung. Nah itu rahasia lagi tuh, kasih tahu ke kamu. Oh saya duda, Pak, ya jangan, ya duda kamu jangan yang sama pembantu rumah tangga, repot kamu, pembantunya udah punya suami lagi, ya jangan. Pak saya janda, Pak, jangan cari berondong, ya kalau janda ya sudah janda saja. Kalau kamu belum usia 60 tahun menikahlah. Kalau kamu sudah di atas 60 tahun, jangan geragas, tahu diri. Ya, itu contoh ya. Dah. Kita balik lagi tentang iman. Panjang ya ini, saudara, tentang iman. Saya enak kalau pakai bahasa Indonesia, lebih ekspresif ya. Kan ayatnya tadi ya, sudah ngasih tahu ya.
Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih bicara sesudah ia mati. Ya, karena punya iman, saudara. Iman itu penting sekali di masa-masa antikristus ini. Kalau kamu tidak punya iman, habis kamu, saudara. Serius. Habis kamu. Iman itu yang menentukan. Yesus berkata, masih adakah iman ketika aku datang ke bumi ini? Datang yang kedua kali. Oh, Yesus nanya loh, Anda jangan sok-sokan fatalistik apa? Sekali selamat tetap selamat. Yesus saja meragukan kita kok. Oh, Anda mau sok-sokan Yesus saja meragukan apakah ada iman di bumi ini ketika aku datang kembali. Ya kan? Anda jangan sok-sokan, saudara ya. Nah, kita buka itu ayatnya ya. Ini kita belok dikit. Masih adakah iman? Ya. Bahaya nih. Kulmut ya. Lukas 18 ayat 8 ya. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Hati-hati saudara. Ini zaman antikristus rontok semua ini. Ya, makanya kemarin udah diajarin ya, kamu persiapkan minyak dari sekarang. Minyak di dalam buli-bulimu. Apa itu minyak di buli-buli? Minyak di buli-buli itu adalah apa saudara? Ketika kamu berkonflik, ya, kamu mengalah. Bukan karena kalah, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu punya cinta. Ya, kamu harus kumpulkan saat kamu meresponi pencobaan, konflik dengan benar. Maka yang keluar dari dagingmu itu minyak dagingmu digencet, sakit, tapi minyaknya keluar. Kamu simpan di buli-buli, dikumpulkan. Nah, kalau sudah minyaknya kumpul di buli-buli, jangan sampai minyak itu busuk. Kenapa bisa busuk? Karena ada dosa maut itu tadi. Apa tadi? Kesombongan, ada perzinahan, marah yang tak terkendali, itu kan membuat rusak minyak-minyak itu, saudara. Jadi bau minyaknya kan, rusak. Ya kan, keserakahan, 7 dosa maut itu ya tadi ya. Tapi ada 3 itu yang merusak ya. Nah, kita lanjut. Ya. Ya, akhirnya kalian bunuh ya, jebret. Gara-gara agama. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Islam kepada kita. Ya kan, membunuh karena agama kan. Merusak rumah ibadah, melarang orang ibadah. Ini kan apa saja kan gara-gara ibadah kan. Gara-gara ibadah, ya kan. Gara-gara ibadah ini kan Indonesia kan urusannya kan jadi kere kan. Gara-gara ibadah terus, saudara. Nah, kamu ya, orang kita juga sama, hati-hati kamu ya. Ke gereja terus, kayak saya ya, ke gereja terus nggak belajar-belajar. Goblok, saudara. Anak saya mah nggak boleh, saudara, sekarang tak ajarin. Ya, anak saya nggak tak ajari aktif di gereja. Itu sekarang gimana? Ya biar maunya dia sendiri, tapi kita kasih tahu. Ya, anak saya nggak diajarin, coba di ke gereja. Enggak, saudara ya. Anak saya itu cinta Tuhan. Tak jamin, saudara ya, anak saya itu cinta Tuhan. Tapi dia punya aktivitas yang positif. Bukan ke gereja tiap hari ya. Hati, saudara ya. Nah, pertanyaannya tadi ya. Kan tadi Kain membunuh, ya kan? Karena dia apa, saudara? Karena dia dosa pertama yang kamu temui di dalam Alkitab, kata dosa pertama yang kamu temui dalam Alkitab itu adalah dosa yang dilakukan oleh Kain ini, saudara. Ya. Inilah yang pertama kali kamu temui di dalam Alkitab, saudara.
pertama kali kamu menemukan kata dosa di Alkitab itu ya kepada Kain itu. Kain berdosa. Kalau kamu tidak bisa menguasai apa? Menguasai apa? Hawa nafsu, menggoda. Ini kan teks suka. Hawa nafsu. Kalau kamu tidak bisa menguasai hawa nafsumu, kamu akan berdosa, saudara. Kalau kamu tidak menguasai hawa nafsumu, kamu akan berdosa. Apakah dosa itu masalahnya kan? Ya. Dosa akibat dari kamu tidak menguasai hawa nafsumu. Ya, jadi semua orang yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya, pasti dia akan berbuat dosa. Masalahnya dosa itu apa, saudara? Ya kan? Nah, lihat ini ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak bagus ya. Saya nggak tahu terjemahan baru sekarang. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Melanggar. Tuh kan melanggar hukum Allah. Jangan mencuri, jangan berzina. Nah itu melanggar tuh. Tapi ternyata enggak loh saudara. Artinya bukan itu loh. Dalam bahasa aslinya ya. Bahasa Belanda bagus ya. Either the zonde dood of the wetteloosheid. Ya, wetteloosheid. And the zonde is wetteloosheid. Apakah wetteloosheid? Wetteloosheid itu adalah hukum, saudara ya. Wetteloosheid, loss-nya itu adalah tiada. Wet, loss, tiada hukum. Ketiadaan dari hukum. Kalau kamu tidak punya hukum, kamu itu berdosa. Jadi bukan karena kamu melanggar hukum, saudara. Jangankan mau dilanggar, kamu tidak punya hukum saja, itu adalah dosa. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya bagus, ya, bahwa amartia, yang paling bawah itu ya, amartia estin he anomia, anomia, tanpa hukum. Hamartia estin he anomia, ya. Hamartia, dosa adalah ketiadaan dari hukum. Jadi kalau kamu tidak punya hukum, itu berarti kamu udah dosa. Makanya orang-orang yang tidak punya Torah, itu udah berdosa. Orang-orang di luar orang Yahudi, semua orang berdosa semua. Karena dia tidak punya Torah waktu itu ya, zaman sebelum Yesus. Ya, orang-orang tidak punya Torah, itulah orang berdosa. Itu yang dimaksud Paulus, semua manusia sudah berdosa. Itu yang dimaksud Paulus dalam Roma 3 ayat 23. Karena kamu tidak punya Torah, pasti kamu berdosa. Karena dosa itu bukan kamu melanggar hukum Torah, bukan. Ketiadaan hukum, kamu tidak punya hukum, itulah dosa. Itu yang dimaksud dalam Roma 3 ayat 23 ya. Jadi semua manusia telah berbuat dosa. Yesus berbuat dosa. Enggak lah. Kan Yesus manusia. Enggak, bukan. Yang dimaksud Paulus adalah karena kamu tidak punya hukum Torah dalam hidupmu. Makanya kamu harus punya hukum Torah dalam hidupmu. Jadi orang Yahudi? Enggak, saudara. Makanya apakah hukum itu? Pertanyaannya kan, apakah hukum itu? Nah, di dalam Matius, dengan jelas ya, atau kita baca Markus 12 dulu ya, atau Matius dulu, Matius 22. Dalam Matius 22, ya, ayat 20, ayat 36 ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Pada kedua hukum ini tergantung hukum kitab para nabi. Ya. Ini ya, kita sering baca risetnya ini ya. Shema Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Ya. Nah, ini kan dalam ulangan 6 ya, juga itu ulangan 6 ayat 4. Ve'afta et Adonai, Eloheika, ya, Bechol, Lefavka, Bechol, Nafseka, Bechol, Meodeka. Ve'afta, Lereacha, Kamocha. Ya kan? Kan simpel sekali. Nah, jadi hukum yang dimaksud adalah cinta itu, ya. Dan ini kebablasan dulu ya. Ini ada yang kita kelewatan dulu sebentar.
Coba lihat ya, di dalam Roma 13 ayat 9, ya. Di dalam Roma 13 ayat 9, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, firman lain manapun juga tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus di dalam ya Matius, dalam Matius 7 ayat yang ke-12, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Lalu Rabai Hillel juga berkata hal yang sama, ya. Sama ini ya. Ya. That which is hateful to you do not do to another. That is the entire Torah and the rest is interpretation. Seluruh hukum Torah adalah apa? Suruh mengasihi, saudara. Jadi apa yang dimaksud dengan vetelosheit atau dimaksud anomia? Tiada hukum. Kamu tidak punya cinta. Ya. Maksudnya itu, kamu nggak punya cinta, maka itulah yang dimaksud dengan vetelosheit atau anomia. Dan dosa adalah, ya, sonde is vetelosheit. Dosa adalah tanpa hukum. Ya, hamartia estin he anomia. Hamartia atau dosa adalah ketiadaan hukum. Kalau hukum tadi adalah tentang cinta, berarti kalau dosa adalah karena tidak adanya cinta. Dosa adalah akibat dari kamu tidak bisa menguasai hawa nafsumu, sehingga kamu tidak punya cinta. Ya, kita kasih garis bawah di sini. Kita ini baru mengulang yang dulu ya. Dosa adalah akibat dari tidak bisa menguasai tesuka kan, sehingga kita mengatakan dosa adalah ya karena manusia tidak bisa menguasai hawa nafsu, sehingga cinta hilang atau sehingga tidak punya cinta. Sebab dosa adalah tidak punya cinta. Ya kan, tidak ada cinta. Karena apa? Karena tidak bisa menguasai hawa nafsu. Kalau kamu tidak bisa menguasai hawa nafsunya, kamu memerkosa, kamu seks sebelum menikah, kamu jadi homoseksual, ya kan? Atau kamu serakah, rakus, sombong, kamu egois, karena kamu tidak punya cinta. Ya, ini dosa adalah karena manusia tidak bisa menguasai hawa nafsunya, sehingga dia tidak punya cinta dalam hidupnya. Dia jadi manusia berdosa. Sehingga orang-orang berdosa ini biasanya adalah orang-orang yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Masuk kemarahan, perjinahan, kesombongan, keserakahan, tadi yang 7 dosa maut itu, dan banyak lagi lainnya. Itu saudara ya, itu dasarnya. Nah, kita sekarang kembali ke antikristus. Ya, di dalam, kembali tadi ya, di dalam 1 Yohanes 2 tadi ya, 1 Yohanes 2 dulu, sebentar. Kita ke ini dulu ya, ke 1 Yohanes ke 1 Yohanes 2 ayat 18-19 tadi ya. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Lihat ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, memang mereka berasal dari antara kita, tadinya berasal dari kita loh. Ya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka akan tetap bersama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh pada kita, saudara.
Nah, itulah antikristus. Orang yang tadinya bersama dengan kita, lalu nggak sama kita lagi. Ya, artinya dia dulu orangnya kita. Ya. Tadinya dia adalah orangnya kita, saudara ya. Tapi kemudian dia nggak sama kita lagi. Nah, itulah antikristus. Ya. Nah, di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 ya sampai 9, 2 Yohanes 1. Nanti Anda bisa mengenali siapakah antikristus ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Oh, Yesus itu manusia setengah dewa. Oh, hati-hati lah saudara. Oh, Yesus itu ya Allah. Loh, Yesus itu memang Allah. Tetapi dia harus datang sebagai benar-benar manusia, bukan manusia-manusiaan, pura-pura jadi manusia. Itu salah itu ya teologi seperti itu. Yesus itu benar-benar manusia biasa saudara waktu datang ke dunia ini. Dan harus manusia biasa. Sebab kalau dia pura-pura jadi manusia, maka dia tidak ada kebenaran di dalam hidupnya dan tidak ada pengorbanan apa-apa. Karena pura-pura doang. Ini benar-benar jadi manusia. Itu adalah penyesatan antikristus kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh datang sebagai manusia. Bukan pura-pura. Kenapa? Karena kedatangan Yesus ya di dalam Filipi tadi ya. Di dalam Filipi ya, di dalam Filipi 2 ya ayat 6 dan 7 nih ya, bagus sekali ya. 5 dan 6. Ayat 6 dan 7 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu adalah Allah ya. Ya. Dia adalah Allah ya, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya sendiri menjadi rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, homoios, dengan antropon. Ya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya sampai taat, sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah bukti cinta, saudara. Jadi tujuan Yesus menjadi manusia, benar-benar manusia, kalau kamu sangkal, berarti kamu sedang menyangkal cinta yang besar. Oh, itu kan Allah ya, iya. Kenapa Yesus berjalan di atas air? Itu kan dia Allah. Loh, Petrus juga berjalan di atas air. Ya, apakah dia Allah? Ya kan? Yesus bikin mujizat, Petrus juga. Kalau Muhammad nggak pernah bikin mujizat. Tapi kalau Petrus bikin mujizat, ya kan bahkan Yesus berkata, kamu akan melakukan perkara yang lebih besar dari yang aku lakukan. Artinya, sebenarnya selama menjadi manusia, Yesus benar-benar manusia yang sama seperti kita manusia. Bedanya dia tidak berdosa. Mengapa? Karena dia dikuasai oleh Roh Kudus, sedangkan kita dikuasai oleh hawa nafsu. Itu loh yang membedakan. Ya, dan itulah mengapa Allah harus menjadi manusia, untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kamu terlepas dari hawa nafsu dengan cara Yesus. Makanya kamu harus percaya kepada nama Yesus. Itulah penebusan. Kamu harus percaya kepada nama Yesus, kamu didamaikan bahwa Yesus bisa mengampuni, memberikan contoh bagaimana mengampuni. Kita juga, oh itu yang namanya mengampuni. Begitu saudara, jadi kita ngerti bagaimana cara mengampuni. Kita mengerti bagaimana cara kita hidup di dalam kekudusan. Ya, itu penting. Ya, makanya nanti ada di dalam 2 Yohanes, balik lagi 2 Yohanes 1, ayat yang ke-8 sekarang ya. Ayat ke-8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Lihat, ayat 9, ini yang paling penting tadi ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Artinya apa saudara? Punya kasihnya Kristus. Jadi orang yang tidak punya kasihnya Kristus, itulah antikristus. Kalau kamu tetap tinggal di dalam ajaran kasih Kristus, maka dia punya bapa dan anak di dalam hidupnya. Tetapi antikristus berkata, tadi dalam 1 Yohanes 2, ayat yang dalam 1 Yohanes 2 tadi, yang kita baca, ayat yang ke-20, 1 Yohanes 2, ayat yang ke-22,
Siapakah pendusta? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan Anak. Artinya dia tidak punya kasihnya Bapa dan Anak. Makanya dia sangkal itu Bapa dan Anak. Tidak mungkin ada Bapa dan Anak. Siapa? Orang Islam, saudara. Orang Islam tidak percaya Bapa dan Anak. Ya, karena dia tidak menyadari bahwa Bapa telah datang sebagai anak. Ya, sebagai anak manusia yang merendahkan dirinya. Nggak ada dalam Islam. Nabi itu kudu sempurna. Ya, nggak ada. Nabi kudu sempurna, berarti nggak ada cinta di situ. Kamu itu, kalau nggak sempurna nggak mungkin jadi Nabi. Salah, saudara. Itu bukan ajaran kasih karunia. Karena kasih karunia kamu dipilih jadi Nabi, bukan karena kamu hebat. Bukan karena kamu hebat kamu dipilih. Ya, di dalam Ulangan jelas sekali ya. Tuhan memilih kamu bukan karena kamu hebat, katanya Tuhan ya. Di mana itu saudara dalam Ulangan itu ya? Bukan karena kamu hebat kamu dipilih oleh Tuhan. Ulangan berapa? 1 ya? Bentar ya, kita tunjukkan bagus ya. Kamu dipilih Tuhan bukan karena hebat. Ya, ini. Di dalam Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa itu kepada kamu, bukan karena kamu hebat, tetapi karena bangsa-bangsa itu berdosa. Ya, di mana ada yang ingat nggak tuh 1 Yohanes di dalam Ulangan berapa itu ya? Ulangan 3 ya. Kamu itu bisa masuk ke sana bukan karena hebat, tapi karena Tuhan yang menyerahkan mereka kepadamu. Ininya begitu saudara ya, di dalam Ulangan ini ya. Nanti ya sambil cari ya. Jadi bukan karena kamu hebat saudara. Bukan karena kamu suci, kamu jadi nabi, kamu dipakai Tuhan. Bukan, karena Tuhan kasih kamu kasih karunia. Intinya begitu ya. Beda dengan Islam, karena kamu harus hebat dulu baru kamu dipilih. Kalau kamu tidak hebat, kamu nggak dipilih. Salah saudara ya. Itulah antikristus. Kamu harus hebat dulu. Itulah dunia. Kamu harus hebat dulu. Kalau dalam Tuhan enggak, karena kasih karunia. Sehingga kamu harus bergantung kepada Tuhan. Mintalah kasih karunia. Ya, ada di mana? Ada yang sudah ketemu belum tuh? Ulangan 1, 2 atau 3 itu. Tadi ya. Ini bagus ini ya, ini penting ya. Di dalam ulangan yang pertama ini ya, bukan karena kamu hebat, ya. Ada yang ketemu saudara, ketemu langsung bilang ya, bukan karena kamu hebat, tapi karena bangsa-bangsa itu berdosa kepadamu. Saya baru khotbah itu kok kemarin ya, kok jadi lupa nih ayatnya nih. Nggak diingat-ingat ya. Mana nih? Bukan ya. Karena ia mengasihi nenek moyangmu, dari kayaknya ini nih ya. Ini bagus ya. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang bicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Nggak ada ya. Di mana? Efesus 2. Oh bukan ya, di Ulangan ya. Ini di Ulangan ya. Bukan Efesus 2. Saya lagi cerita Ulangan. Bahwa Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena dia hebat, saudara. Ya, tapi karena bangsa itu berdosa. Ya, kalau dalam Efesus 2 itu kan kamu selamat bukan karena kehebatanmu, bukan karena usahamu, tapi karena kasih karunia Allah ya dalam Efesus 2. Tapi ya ini di Ulangan ya. Masa nggak ada yang tahu ayatnya itu, yang nggak ada yang dengar khotbahnya itu, saudara? Ya, kamu dipilih Allah, ya. Kamu dipilih Allah bukan karena hebat, bukan karena kamu hebat, tetapi karena kamu
Nanti cari deh ya. Ulangan 1 sampai ulangan 4 ya, antara itu deh ya. Nanti cari deh ya. Antara itu ya. Bukan karena kamu hebat, tetapi karena bangsa-bangsa itu kurang ajar, intinya begitu ya. Nah, kita balik lagi ya. Sebentar. Biar kelamaan. Nanti cari sendiri ya, ulangan 1 sampai ulangan 4 itu ya. Tadi mungkin terlewat. Lalu Anda baca. Jadi intinya apa, saudara? Antikristus itu adalah orang-orang yang tidak punya cintanya Yesus di dalam hidupnya. Ketemu nggak tadi? Ada yang ketemu ya? Kalau ketemu tolong kasih tahu ya segera ya. Supaya kita mantap bacaannya ya. Di dalam ulangan itu ya. Mana nih? Ada ketemu nggak nih? Coba saya cek. Kejadian 4 atau bukan ya? Dalam ulangan ya. Cek ya. Ulangan 9. Ayat berapa, Anita? Ulangan 9. Ayat yang berapa? Oh iya, wah ini orang Israel diperingatkan. Ya, bagus ya, terima kasih ya. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari kehidupanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku. Terima kasih Anita ya, ayat 4 itu ya, ulangan 9 ayat 4. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, Tuhan ya, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku. Oh bukan saudara ya, Tuhan pilih kamu jadi nabi, jadi umat pilihan, bukan karena kamu hebat, karena dia mau aja. Ya, jadi Tuhan bisa pakai siapa saja, bisa pakai Saul, ya, bisa pakai Daud, bisa pakai saya, bukan karena saya lebih hebat dari kamu. Jangan sombong, intinya begitu ya. Kalau beda kalau di dalam ajaran antikristus, kamu harus hebat, kamu hebat dulu, maka kamu dipilih sama Tuhan. Itu cara berpikir orang dunia, itulah cara berpikir antikristus. Makanya tidak ada seorang pun bisa sombong, karena apa? Karena kamu dipilih bukan karena kamu hebat, karena kasih karunia. Ya. Tetapi antikristus akan membalikan, enggak kamu harus sempurna, enggak ada nabi enggak sempurna, syariat nabi harus sempurna. Nah itulah ajaran antikristus saudara. Jadi kalau kamu mengenali orang harus sempurna dulu baru dipakai oleh Tuhan, salah saudara. Itulah ajaran antikristus, nabi itu enggak boleh bikin salah, itulah ajaran antikristus. Nabi itu bisa salah saudara, sehingga kamu tidak bisa semena-mena, raja dan nabi, imam, ulama itu bisa salah. Habib apalagi saudara, paling cabul, paling banyak dosanya tuh Habib itu. Ya. Semua itu bisa salah, bisa berdosa. Ya, nabi pun ditunjukkan di Alkitab, semua nabi-nabi ada dosanya. Ya. Kalau kamu di framing oleh antikristus, oh enggak ada, nabi itu enggak ada dosanya. Kamu harus tinggal di dalam Yesus. Ya, Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 10 ya, tinggallah di dalam kasihku, katanya Yohanes 15 ayat 10. Ya. Terus lihat ya, tadi ini sudah kita baca ya. Lalu apakah itu cinta, saudara? Apa cinta itu? Tadi kita sudah belajar, saudara ya, bahwa dosa adalah akibat dari manusia tidak mengendalikan, tidak menguasai hawa nafsunya, sehingga hilanglah cinta itu. Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, dia bawa cinta itu, saudara, untuk menguasai bumi dan mengelola dengan cinta. Lalu Kain, dia kan punya hawa nafsu, kan diberi hawa nafsu, Adam dan Hawa. Hawa nafsu itu adalah digunakan untuk kamu bisa mengelola cinta itu, saudara, untuk bumi ini. Tetapi kamu tidak kuasai hawa nafsu itu, maka hawa nafsu itu kan merusak kamu. Hawa nafsu adalah pemberian Tuhan yang paling dahsyat, saudara. Tetapi kalau kamu tidak menguasainya, maka hawa nafsu itu akan meledakkan hidup, akan menghanguskan hidupmu. Ya, seks itu indah, saudara. Begitu kamu tidak kendalikan, seks itu akan menjadi kematianmu. Ya kan? Hawa nafsu. Marah itu tidak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak bisa kendalikan marahmu, itu akan merusak hidupmu dan keluargamu dan orang yang bersama dengan kamu. Orang harus bisa marah, saudara. Kalau tidak bisa marah, bagaimana dia bisa punya drive? Marah itu kan sebuah drive, sebuah kendali dalam hidupmu. Tapi kalau kamu tidak bisa kendalikan drive itu, wah pontang-manting kemana-mana, kemarahanmu tidak karu-karuan. Karena ada yang rusak, kamu marah. Ini harus tak benerin. Nah, dibenerin.
Amarah adalah sebuah energi, tapi kalau kamu tidak bisa kendalikan energi itu akan merusak hidupmu. Nah, itulah yang dimau oleh antikristus di akhir zaman ini. Gereja-gereja dibikin di framing, saudara, dengan apa, kesempurnaan, ya, excellency, ya. Pendeta-pendeta dipanggilnya apa, saudara? Domine, referen. Coba siapa di sini yang suka pakai referen? Waduh, kamu ini sok-sokan pakai referen. Referen itu artinya apa? Yang mulia. Emang kamu nih yang mulia dipanggil yang mulia? Tuhan ajarin kamu apa, saudara? Jadi hamba loh, bukan jadi yang mulia. Lah kamu sok-sokan pakai yang mulia, referen, ya kan? Siapa yang sini suka pakai referen, saudara? Pendeta ya, sok-sokan pakai RF itu ya, reference. Reference itu sama domine sama. Saya dipanggil domine, saya nggak mau. Ik ben niet domine. Ik ben een pastor. Voorganger. Voorganger itu ya orang yang berjalan dan dia ada di depannya, saudara. Voorganger. Ala gembala, maksudnya voorganger itu yang menjadi teladan. Gembala. Tapi saya bukan domine. Domine itu artinya mendominasi, saudara. Ya, tuan, domine ya, atau dominus, ya, domina, tuan. Saya bukan tuan. Saya voorganger, saya gembala. Ya. Anda jangan bangga dipanggil reference. Oh, reference gundulmu peang, saudara. Ya, hati-hati, saudara, ya, jangan mau Anda di framing, ya. Itulah framing antikristus, saudara. Anda harus mulia nih, dihormati pendeta yang sebikin rupa. Hati-hati, saudara, ya. Pendeta adalah pelayan. Kami adalah pelayan, hamba Tuhan, hamba. Jadi hidupnya sederhana, nggak boleh kamu bermewah. Kamu harus menjadi teladan bagi jemaatmu, dan antikristus akan memframing kamu. Ya, coba lihat ya, orang-orang Islam ini kan lagi pamer-pamer kekayaan, ya. Oh, seorang ustadz ulama yang kaya raya, wah ini katanya karomah dari Allah segala macam. Pendeta-pendeta juga sama kan, hedonisme kan, ya kan? Ada orang Islam di TikTok sambil melongo, ya, saya bilang, ya, pendeta yang hidupnya kaya melimpah dan dia tidak bisa berbagi, itu masuk neraka. Dia bukan pengikut Yesus. Nah, itulah framing antikristus, saudara. Nah, orang-orang ini tadinya bersama dengan kita kan, bahkan pendetamu. Ya kan? Bahkan mungkin Anda sendiri pendeta kan. Tadinya dari kita. Tetapi dia tidak tinggal tetap di dalam ajaran Kristus. Yaitu apa? Cinta. Ya. Nah, itu masalahnya. Sebentar, ini berapa lama nih? Bentar ya, maaf ya. Karena kita kebut dikit ya. Nah, saya kasih contoh ini ya. Inilah agama, produk agama ya, saudara ya. Inilah produk antikristus, saudara. Termasuk pasukan salib itu produk antikristus, saudara. Anti dari Kristus, anti dari cinta. Ini semua adalah produk anti dari cinta. Kristus itu kan sang cinta. Inilah anti dari sang cinta. Inilah produknya, termasuk perang salib. Orang Islam itulah antikristus, termasuk pasukan salib, anti dari cinta, saudara. Jadi kalau kamu tidak mencintai, ya, uskup-uskup, bishop-bishop, orang-orang yang tidak mengekspresikan cintanya Yesus, dialah antikristus, saudara. Ya, hati-hati ya orang-orang beragama, hati-hati. Makanya kamu jangan bangga beragama soleh. Wah, kemarin saya ajarkan ini ya di Belanda ya. Apakah seks sebelum menikah adalah cinta? Bukan, itu nafsu. Ya, apakah homoseksual ya adalah sebuah cinta? Bukan, itu nafsu. Saya membedakannya itu ya, kemarin sudah saya jelaskan. Nah, ini ya, setan itu membuat cinta itu menjadi korup, menjadi bejat. Hawa nafsu itu bukan cinta. Kamu jangan mixing ya. Kamu jangan bingung. Hawa nafsu itu bukan cinta, saudara. Hati-hati loh, saudara. Ya, antikristus akan bikin hawa nafsu, cinta itu ditutup dengan hawa nafsu. Makanya saya bilang nanti di Eropa, di zaman antikristus di Eropa itu akan terjadi poligami, saudara. Ya, aduh ngeri, saudara. Akan dilegalkan kembali nanti di zaman antikristus, zaman Islam berkuasa nanti ya, hanya 3,5 tahun. Dia pikir itu cinta loh, saudara. Ya, buat perempuan-perempuan bodoh di poligami, dia pikir itu cinta. Oh bukan, itu nafsu, saudara. Oh itu adalah ibadah, gundulmu peang ibadah. Itu hawa nafsu suamimu yang kamu ditipu kamu. Ya,
homoseksual, lesbian, pedofilia, itu bukan cinta, saudara. Seks dengan binatang, itu bukan cinta. Itu hawa nafsu, fantasi-fantasi yang tidak baik. Setan menipu kamu dia bilang itu kan cinta. Nah, kan ada, saudara ya. Nah, ini saya kasih contoh ini ya, saudara ya, kemarin ya. Ada bunga liar. Ya kan, dulu pernah saya kasih contoh juga, udah pernah saya ajarin ya. Bunga liar, saudara. Hawa nafsu itu seperti bunga liar, kelihatannya indah, dan dia tumbuh di semak belukar, saudara. Dan dia sendiri adalah bunga yang mematikan. Ini ada monyet yang masuk dimakan ya sama ini ya, saudara ya. Bisa dimakan, saudara ya. Bisa makan binatang. Ada sejenis kantung semar itu ya, yang bisa makan binatang ya. Binatang kecil tentunya ya. Yang gede belum pernah ketemu ya. Tapi yang pernah kejadian yang binatang kecil ini dimakan, serangga, binatang. Kelihatannya indah. Dan mereka memang bikin keindahan supaya bisa memperangkap serangga, cicak, kadal, ya kan? Apalagi itu ular kecil, supaya bisa terperangkap. Dia bikin sesuatu yang indah. Begitu masuk di set, ya. Ini Rafflesia arnoldi kan juga sama kan racun semua, saudara. Indah tapi beracun. Itulah hawa nafsu, saudara. Indah tapi beracun. Dan itu yang diinginkan oleh antikristus. Poligami, ya kan? 1 suami, 4 istri. Oh, itu cinta. Enggak, itu racun. Anak-anaknya kamu rusak semua. Makanya anak-anak Arab itu, anak-anak Islam itu rusak semua, saudara. Ya kan? Karena bapaknya poligami itu rusak semua itu anak-anak Arab itu, saudara. Anak-anak Islam itu. Beneran, saudara. Saya nggak bohong ya. Di dalam hatinya tidak ada cinta yang sejati, dalam hatinya nggak ada. Ya, beracun semua. Tapi inilah cinta yang sejati, saudara. Sebuah taman, bunga yang tidak berduri. Bukan bunga liar, bunga di taman. Yang kamu tidak akan keracunan. Tapi untuk bikin bunga ini, kamu harus apa, saudara? Kamu harus berupaya, kamu nyangkul, kamu harus nyerokin, kamu harus buang, cabutin rumputnya. Kadang-kadang ada duri yang menancap di tanganmu. Kamu harus berdarah, berkeringat. Cinta itu harus dirawat. Kamu ingin anakmu terlepas dari antikristus. Kamu ingin keluargamu jangan sampai jadi anggota antikristus. Milikilah cinta di keluargamu dengan limpah melimpah. Kamu rawat. Dengan apa, saudara? Dengan pengampunan. Pengampunan adalah inti dari cinta. Muhammad mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi kan? Ya. Tetapi Buddha mengajarkan apa, saudara? Kasih sesama. Yesus mengajarkan apa? Ampuni musuhmu. Saya ulangi ya. Muhammad ajari kamu mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas dendam. Muhammad ajari kita balas dendam. Ya. Menuntut keadilan dengan balas dendam. Buddha mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama. Bahkan binatang pun jangan kamu bunuh. Ya. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita mengasihi musuh-musuhmu. Dan itulah yang ditentang oleh antikristus, saudara. Bukan Buddha. Bukan. Tapi ketika kamu bisa mengasihi musuhmu, itulah. Kenapa antikristus benci sekali ketika kamu bisa mengasihi musuhmu? Memang dia mau bikin runyam dunia, diadu sana sini, dendam terus, saudara. Makanya di negara Islam tidak pernah damai. Karena tidak diajari untuk mengasihi musuh. Tetapi di negara-negara Kristen, di negara Israel, kamu diajari mengasihi musuhmu. Loh, di negara Israel juga sama, diajari mengasihi musuhmu, saudara. Di dalam Talmud Nedarim itu ya, love your enemy. Ya kan? Do not revenge. Dalam Imamat berapa? 17 ya. 18. Do not revenge. Jangan balas dendam. Tapi kasihilah sesamamu. Ya. Orang Yahudi dan orang Kristen mengajarkan kasihilah musuhmu, saudara. Ya, jangan balas dendam. Saya ulangi ya, yang ketiga. Ya, Muhammad mengajarkan kamu untuk balas musuh-musuhmu. Dibalas. Yang setimpal, ya. Dibalas yang setimpal, ya. Buddha mengajarkan kasihlah sesama termasuk binatang-binatang, dikasihi. Tetapi Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Makanya antikristus Islam itu benci sekali dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya, Donditan bilang, oh mustahil bisa mengasihi musuh. Buat dia, karena dia antikristus, saudara. Dan orang-orang ini tidak tinggal tetap di dalam kita. Di dalam ajaran Yesus mengasihi musuh.
dialah antikristus, saudara. Jadi Anda bisa lihat tanda-tandanya, pendeta-pendeta yang tidak berdiakonia, itulah antikristus, saudara. Dia tidak tinggal tetap di ajaran Tuhan Yesus. Dari antikristus, itulah antikristus, saudara. Ya, untuk bunga liar, kamu tidak perlu ngerawat, saudara. Itu tumbuh sendiri. Dia survive. Kenapa dia jadi berbisa, beracun? Ya, itulah bagian dari alam liar yang kamu tidak perlu ngerawat. Dia tumbuh sendiri. Keindahan ini beracun, saudara. Kamu pikir hawa nafsumu itu ya homoseksualitas, seks sebelum menikah. Seks sebelum menikah berdebar-debar asik ya, saudara ya. Wah, selingkuh itu enak, saudara. Berdebar-debar indah, saudara. Tapi beracun. Ya, selingkuh itu ya seks sebelum menikah, homoseksualitas, ya pedofilia. Wah, indah, saudara. Poligami indah, tapi itu beracun. Makanya Islam di sini racun tok ngajari poligami. Tapi ini taman yang indah, suami istri harus dirawat cinta itu. Harus dirawat, saling mengampuni. Ya kan? Sakit, tapi nanti ujungnya indah. Ya itulah taman yang indah, saudara. Nah, kita nggak sampai ke sini ya. Tapi kalau kamu ya orang tua ya, kamu tidak mau merawat cinta itu, ya kamu bertengkar tiap hari ya. Tiap hari, saudara ya. Kamu sedang bawa anakmu ke Hades loh, saudara. Ke dunia orang mati. Anakmu tuh sedang merasakan Hades loh. Cuma deg-degan tiap hari, panik, ya kecemasan, depresi. Anakmu sedang di Hades loh, saudara. Orang tua yang bertengkar terus setiap hari, kamu sedang membuat suasana dunia orang mati buat anak-anakmu loh, saudara. Hati-hati loh, saudara. Ya, coba kalau kamu hidup di dalam cinta kasih, saling merawat, saling mengampuni, lihat enak, indah, saudara. Kamu menghadirkan paradise bagi keluargamu. Antikristus datang melalui keluargamu, saudara. Antikristus datang melalui keluargamu. Hati-hati loh, saudara. Karena tidak ada cinta di rumah tanggamu, antikristus masuk. Lalu orang-orang ini tidak punya iman lagi, karena nggak punya cinta. Kan iman datangnya dari mana? Logos ditambah cinta, jadilah rema. Rema jadi iman. Ya kan? Rumusnya kan? Udah diulang-ulang ya. Udah diulang-ulang ya di kelas pemuridan ya. Dalam apa? Roma 10 ya atau 17 ya. Iman datang dari rema. Bagaimana bisa punya rema? Rema adalah logos ditambah agape. Ya kan? Antikristus datangnya dari rumah, saudara. Dari suasana di rumahmu. Jangan sampai kamu ciptakan antikristus seperti Donditan, Hani Kristian, Stephen Indra, Irena Handono. Ya, itu antikristus yang diciptakan dari rumah, karena rumah tangganya orang tua yang nggak solid, saudara. Mereka tidak merasakan cinta. Kalau seorang anak dia punya cinta yang melimpah di rumah tangganya, dia tidak akan pernah jadi Islam. Tak jamin, saudara. Kalau seorang anak punya cintanya Yesus yang melimpah di dalam hatinya, di rumah tangganya, orang tuanya, ayah ibunya, tak jamin tidak akan pernah jadi antikristus dia, saudara. Tak jamin. Ya. Antikristus itu berasal dari kita. Muhammad itu dulunya orang Kristen loh, saudara. Ya. Muhammad itu kan dulunya orang Kristen. Kawin sama Khadijah kan? Kristen kan? Makanya dia pasti Kristen. Makanya tidak pernah disebutkan Muhammad sunat, saudara. Kenapa? Karena dia orang pagan. Orang pagan, orang Quraisy pagan, yang nyembah Baal, lalu dia jadi Kristen. Ya kan nggak perlu disunat. Makanya tidak pernah disebutkan Muhammad disunat. Ya. Ngomongnya disunat sama Jibril, tapi bohong, ya kan? Ya kan? Khadijah ini kan keluarga pendeta, mana mungkin untuk kawin Islam. Islamnya belum ada, Islam baru ada 15 tahun kemudian setelah Muhammad kawin sama Khadijah. Kemudian Muhammad murtad karena dia nggak tahan. Nggak bisa bagaimana cara mengasihi musuh. Saya juga pengen poligami, makanya setelah dia jadi Islam barulah dia berpoligami. Sebelum dia jadi Islam dia tidak pernah poligami, 15 tahun loh. Ya, makanya akhirnya makin jahat dimulai dari poligami.
Dimulai dari kawin sama anak kecil, lalu mulai dia bunuhin orang. Akhirnya ajaran ini ajaran yang dikenal dengan membunuh orang lain. Ya kan? Ajaran perang. Itulah antikristus, saudara. Hati-hati, saudara ya. Hati-hati. Itulah antikristus. Kamu hati-hati, siapkan keluargamu. Jangan sampai anggota keluargamu jadi antikristus. Ngeri. Kan di depan matamu ini, saudara, sekarang ini. Milikilah keluarga yang penuh cinta yang melimpah. Inti dari cintanya Yesus adalah pengampunan. Inti dari cintanya Yesus adalah pengampunan. Mengapa? Karena Yesus berkata, ampunilah. Yesus disalib. Lalu dia berkata, mengampuni. Mengampuni musuh yang menyalibkannya. Ya kan? Inti dari ajaran Yesus kan mengampuni, saudara. Kamu disuruh mengampuni. Kalau sebab apa? Sebab apa? Kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak akan diampuni, saudara. Inti ajaran Tuhan Yesus. Saya ulangi ya, ini yang keempat saya ngomong. Muhammad ajari kamu balas dendam. Ya, tapi nggak boleh berlebihan balas dendamnya. Iya, pokoknya dia jadi balas dendam kamu. Supaya puas kan, tapi nggak boleh berlebihan. Buddha mengajari kamu untuk mengasihi sesama, bahkan binatang pun kamu ajar nggak boleh dibunuh. Binatang pun, lalat, nyamuk pun nggak boleh dibunuh, cacing pun nggak boleh kamu injak. Tapi Yesus mengajarkan apa, saudara? Ampuni musuhmu. Kalau kamu tidak mengampuni, maka kamu tidak diampuni. Kalau kamu tidak tetap tinggal di dalam ajaran Yesus mengampuni musuhmu, kamu adalah antikristus, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mengerikan ya, saudara ya. Oke, entar nih. Ini tak kasih terakhir ya. Makanya orang tua harus mau disalibkan setiap hari. Kalau kamu tidak mau disalib, ya, kamu kesenggol dikit ngamuk ya sama istrimu sama suamimu. Anak yang disalib, saudara, nanti. Kalau kamu orang tua tidak mau disalib, anak yang disalib itu buat orang tuanya. Hati-hati kamu jangan main-main. Anak-anakmu bakal jadi antikristus loh, saudara. Dia nggak mau, dia juga merontak, nggak mau disalib, enak aja. Orang tua saya aja nggak mau disalib, saya juga nggak mau disalib. Jadilah dia antikristus, anti salib, saudara, anti cross. Ya kan dia nggak mau disalib, dia kan brutal, saudara, nggak mau. Sangkal diri pikul, brutal, saudara dia. Tapi orang tua yang penuh cinta, dia tahu cara mengampuni, diajari bagaimana cara mengampuni, tapi nggak goblok. Karena sudah ahli di dalam mengampuni. Kamu tidak ahli dalam mengampuni, adanya kamu goblok, naif, kamu ketipu terus. Ya kan? Karena kamu tidak ahli di dalam mengampuni. Ya kan? Ya, antikristus berasal dari kita, dari rumah tanggamu loh, saudara. Hati-hati loh. Antikristian. Wah, di depan mata kita itu ya, antikristian, donditan. Itulah antikristus. Ya, Agustan. Untung Agustan bertobat ya, didoakan sama kita ya. Ya, banyak orang Kristen ya banyak orang Kristen di Eropa meninggalkan iman percaya pada Yesus dan meninggalkan cinta, saudara. Ya, Nabi Islam Muhammad adalah seorang Kristen dulunya, lalu dia murtad. Ya, nah, kesimpulan ya, dosa ya tadi ya, dosa adalah ketidakadaan cinta dalam hidupmu, saudara. Dosa artinya kalau kamu tidak punya cinta. Dah intinya begitu. Kenapa kamu tidak punya cinta? Karena kamu tidak bisa menguasai hawa nafsumu, gebuk-gebukan sama suamimu, sama istrimu, saudara. Maka tidak ada cinta dalam rumah tanggamu, anak-anakmu juga nggak punya cinta. Ya kan, kamu tidak mau disalib, makanya anak-anakmu jadi anti dari salib. Ya kan? Antikristus adalah orang-orang Kristen yang meninggalkan cintanya Yesus, saudara. Itu ketika kamu menolak untuk disalib dagingmu, saudara. Menolak untuk mengampuni. Karena ajaran Yesus kan cuma satu, ampuni. Kalau enggak, kamu nggak diampuni. Makanya akhirnya kamu jadi antikristus. Dan anak-anakmu, kamu yang bikin anak-anakmu jadi antikristus. Jangan salahin orang lain. Ya, Om Dad say, the live the heaven of heaven is that any that in whom heaven of life. Karena dia meninggalkan cinta, akibatnya apa, saudara? Hidupnya jadi berantakan. Hidupnya jadi gelap. Penuh kebencian. Karena dia meninggalkan cinta. Kalau nggak ada cinta, yang ada apa? Kebencian, kemarahan, kegelapan. Iya kan? Orang tua yang tidak mau disalib, maka anak-anak yang disalib.
Ya, ieder gezin heeft de taak om de hoofd. Setiap kita, setiap keluarga bertugas menghadirkan Taman Eden ke dunia ini, saudara. Ya. Dengan cara apa, saudara? Jangan pernah berhenti mengasihi, mengampuni, memberkati sesama kita, saudara. Nanti Taman Eden itu akan makin tumbuh. Memang sakit, tapi sakitnya itu indah. Bukan seperti bunga beracun yang nggak usah kamu rawat, tumbuh sendiri. Tapi bunga taman yang indah harus kamu rawat, baru kamu ada hasil. Kalau bunga liar, nggak usah kamu rawat, kamu petik aja, tiba-tiba kamu sudah terjerat keracunan. Saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.